Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurlia Rahmi, Siti Anissa Soleha, dan saya sendiri Nurhaliza Saadah. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul Peranan Keluarga dalam Pengembangan Potensi Sosial Anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian keluarga dan potensi. Apa itu keluarga dan apa itu potensi? Nah, jadi keluarga ini adalah merupakan bagian dari masyarakat sesungguhnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk budaya dan perilaku sehat dalam keluarga ataupun masyarakat. Nah, jadi dari keluarga inilah pendidikan kepada individu dimulai. Tatanan masyarakat yang baik diciptakan, budaya dan perilaku sehat dapat lebih dini ditanamkan. Kemudian mengenai potensi, jadi potensi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya kemampuan. Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Nah, jadi potensi ini adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada manusia lahir ke dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia Rahmi. Di sini saya izin menyambung pembahasan tentang peranan keluarga di dalam pengembangan potensi sosial anak. Nah, yang mana peran keluarga yang dapat memberikan kepercayaan diri anak adalah dengan memberikan ruang kepada anak itu untuk bergerak. Bergerak seperti apa gitu, memberikan ruang seperti apa juga. Nah, jadi orang tua ini bisa memberikan ruang kepada anak untuk misalnya berkomunikasi atau berkreativitas sesuai dengan minat dan bakatnya si anak masing-masing ini. Jadi tidak ada paksaan gitu dari orang tua. Nah, itu sebagai contoh pengembangan potensi sosial anak. Kemudian peran pendidikan sosial juga bisa diberikan oleh keluarga atau orang tua ya pada saat mereka meluangkan waktu bersama anak-anaknya. Contohnya dengan menyediakan tempat sebagai fasilitas mereka untuk bermain. Namun juga dibarengi dengan pengawasan. Nah, pengawasan dari orang tua tersebut. Tidak hanya kita menyuruh anak untuk bermain, tapi kita juga sebagai orang tua itu mengawasi gitu. Mengawasi perkembangan anak itu bermain di luar rumah misalnya. Kemudian perkembangan sosial anak itu dapat dilakukan melalui peran keluarga dalam memilihkan cara yang baik untuk anaknya di dalam memberikan suatu pilihan dengan siapa anak itu dapat berkomunikasi dan bersikap baik. Nah, kemudian peran orang tua berikutnya adalah menyediakan banyak peluang bagi anak-anak untuk membangun kepercayaan. Nah, jadi di sini orang tua sangat berperan untuk membangun kepercayaan seorang anak. Bagaimana orang tua ini memberikan suatu kepercayaan kepada anak gitu supaya anak ini tidak insecure gitu dengan teman-temannya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kemudian akan disambung oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara bagaimana sih mengembangkan perilaku potensi sosial anak di keluarga. Nah, sebelum kita mengetahui cara-caranya, kita akan membahas tentang klasifikasi pola perilaku sosial anak. Nah, yang pertama ialah ada sikap meniru. Nah, jadi anak ini sangat suka meniru orang yang dia kagumi. Selanjutnya ada persaingan. Nah, persaingan ini dia sangat suka mengungguli atau mengalahkan. Kemudian ada kerjasama. Untuk kerjasama ini bisa kita lihat ketika anak sedang bermain. Nah, kemudian ada rasa simpati dan empati. Nah, simpati dan empati ini, kalau simpati anak merasakan belas kasihan terhadap seseorang. Nah, kalau empati anak itu merasakan bahwa dia sedang berada di posisi orang yang dia kasihani tersebut. Nah, kemudian ada dukungan sosial. Nah, untuk dukungan sosial ini anak lebih percaya kepada kata-kata teman sebayanya daripada orang dewasa. Selanjutnya ialah membagi. Nah, anak ini mempunyai perilaku sosial membagi. Contohnya ialah berbagi mainan kepada teman-temannya. Kemudian ada perilaku akrab. Nah, jadi anak ini mempunyai perilaku pola sosial akrab. Itu bisa kita lihat ketika anak sedang bersenda gurau kepada teman-temannya, orang tua, atau kepada gurunya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara untuk mengembangkan potensi sosial anak tersebut di keluarga? Yang pertama ialah dengan memberikan keteladanan. Yang kedua dengan memotivasi anak. Yang ketiga dengan memberikan wawasan yang luas. Kemudian mengajarkan sopan santun kepada anak. Kemudian anak diberikan untuk mencoba dan
menentukan pilihannya, kemudian anak diberikan ruang untuk bereksplorasi. Kemudian yang terpenting ialah kita harus mengawasi perilaku tingkah laku anak tersebut agar selalu berada dalam arah yang positif. Nah, dapat kita simpulkan dari pemaparan tadi bahwa keluarga adalah tempat pendidikan pertama untuk anak. Kemudian potensi adalah kemampuan yang bisa untuk dikembangkan. Nah, peran keluarga untuk mengembangkan potensi sosial anak itu salah satunya dengan memberikan kepercayaan kepada anak agar anak bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan baik di luar maupun di dalam keluarga. Nah, cara untuk mengembangkan potensi sosial anak itu salah satunya dengan memberikan keteladanan, kemudian mengajarkan sopan santun, kemudian memberikan ruang anak untuk bereksplorasi, kemudian memberikan anak membiarkan anak untuk mencoba dan menentukan pilihannya, kemudian memberikan berbagi cerita pengalaman inspiratif kepada anak, kemudian memotivasi semangat belajar, minat dan bakat anak. Nah, yang terpenting ialah kita harus tetap mengawasi perilaku anak agar anak tetap berada di jalan yang positif. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.